Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan saya, Indri Nurrohida. Kita akan mempelajari mengenai materi vektor. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita bahas dulu besaran ya. Besaran kemarin kan kita sudah mempelajari ada besaran, satuan, kemudian pengukuran. Nah, sekarang kita pelajari mengenai besaran vektor dan besaran skalar. Jadi besaran itu ada tergolong menjadi dua jenis ini ya. Bisa besaran vektor dan juga bisa besaran skalar. Nah, ada beberapa besaran fisik yang cukup hanya dinyatakan dengan suatu angka saja dan satuannya yang menyatakan besarnya saja, tetapi ada juga besaran fisik yang tidak cukup dengan hanya angka dan satuan saja. Nah, untuk besaran fisik yang tidak cukup hanya dinyatakan dengan besaran saja, tetapi harus dilengkapi dengan penjelasan arahnya. Nah, untuk menyatakan arah vektor diperlukan sistem koordinat. Jadi untuk yang yang atas ini ya, untuk ada beberapa besaran fisik yang cukup hanya dinyatakan dengan suatu angka dan satuan saja. Ini merupakan besaran skalar. Nah, ini skalar ya, yang satu ini. Kemudian yang kedua yaitu besaran fisik yang tadi tidak cukup hanya dinyatakan dengan besaran saja, tetapi harus juga diberikan penjelasan arahnya. Nah, untuk menentukan arah ini kita butuh bantuan sistem koordinat. Nah, jadi yang kedua ini merupakan besaran vektor. Nah, untuk yang pertama tadi yang hanya dengan angka dan satuan itu adalah besaran skalar. Oke, jelas ya bedanya. Yang ini adalah besaran skalar. Jadi ada dua jenis. Kemudian untuk besaran vektor, besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Contohnya, tadi ya tidak hanya besaran dan satuan saja, tetapi harus ada arahnya. Contohnya di sini yang merupakan besaran vektor dalam fisika itu ada kecepatan, percepatan, gaya, perpindahan, momentum, dan lain sebagainya. Ya, jelas ya yang dimaksud dengan besaran skalar dan vektor. Kita lanjut ke besaran skalar ya. Tadi sebelumnya sebetulnya sudah saya beri penjelasan ya. Jadi, besaran skalar yaitu besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja. Jadi cukup dinyatakan dengan bilangan atau angkanya disertai dengan satuannya. Tidak ada arahnya. Kemudian, beberapa contoh untuk besaran skalar yaitu ada jarak, kemudian panjang, waktu, kemudian suhu, volume, laju, energi, usaha, dan lain sebagainya. Kemudian, karena tidak perlu menunjukkan arah, jadi tidak diperlukan sistem koordinat dalam besaran skalar. Penggambaran, penulisan untuk notasi vektor. Nah, kita harus pahami dulu ya. Tadi kita sudah pahami tentang besaran skalar dan besaran vektor. Sekarang kita masuk ke cara penggambaran dan juga penulisannya. Jadi untuk sebuah vektor itu bisa kita gambarkan nih ya dengan sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal atau titik tangkap dan juga ujung dan panjang anak panah. Nih ya, jadi kita menggambarkan dengan sebuah anak panah. Kalau anak panah berarti kan ada ujung dan ada pangkalnya. Nah, panjang anak panah menyatakan nilai dari vektor dan arah panah menunjukkan arah vektornya. Jadi di sini saya punya contoh PQ. Silahkan dilihat. Jadi pada gambar berikut digambar vektor dengan titik pangkalnya P. Jadi P di sini adalah titik pangkalnya.
Kemudian titik ujungnya itu ada yang ada anak panahnya, yaitu Q. Serta sesuai arah panah dan nilai vektornya sebesar panjang PQ. Jadi besar vektornya berapa? Ya berarti sebesar vektor PQ, karena kita kan di sini nggak tahu nilainya. Saya tidak menuliskan nilainya. Kemudian kalau arahnya berarti ke arah Q atau bisa kita bilang ke arah kanan. Kemudian ini ya keterangannya, P adalah titik pangkal atau titik tangkapnya, Q-nya adalah titik ujung atau ujungnya, kemudian panjang PQ adalah nilai besarnya vektor tersebut. Nah, nilai besarnya itu mutlak ya. Nanti jika arahnya itu ke kanan berarti positif atau hanya menunjukkan arahnya saja kalau positif itu ke kanan. Kemudian ke kiri itu negatif. Jadi negatifnya itu tidak mengubah nilainya tetapi hanya menunjukkan arahnya saja. Kita lanjut lagi untuk notasi atau simbol. Sebuah vektor dapat juga berupa, jadi ini beberapa alternatif kalau kita ingin menuliskan vektor ya. Jadi vektor ini bisa kita tulis dengan ini ya, huruf besar boleh, kemudian atau huruf kecil boleh. Kemudian biasanya berupa huruf tebal. Nah, bisa kita tuliskan dengan bold atau tebal, atau berupa huruf yang diberikan tanda anak panah atau huruf miring. Jadi alternatifnya ini huruf tebal ini ya. Ini A-nya tebal. Kemudian ini untuk tebal, bold. Kemudian ini untuk huruf dengan tanda panah di atasnya. Berarti ini menunjukkan vektor, atau vektor A dibuat miring. Nah, tetapi ini ya, saya kasih catatan, ketika kalian menulis tangan, nah saya pengen kalian pakai yang ini saja. Kenapa? Karena kalau ditulis tangan itu bisa saja karena ballpointnya tebal, akhirnya kelihatannya jadi seperti huruf tebal. Kemudian bisa juga memang jenis tulisan kalian itu tipe yang miring-miring sukanya misalkan. Nah, nanti saya nggak tahu nih bedanya miring memang tulisanmu miring atau itu vektor. Jadi kita cari aman ya. Pokoknya kalau mau pakai tulis tangan, kita pilih yang ini. Opsi yang kedua, yang pakai huruf dengan tanda panah di atasnya. Ini ya, kita sepakati bersama. Kemudian untuk penulisan harga atau nilai dari vektor itu dituliskan dengan huruf biasa atau dengan memberikan tanda mutlak dari vektor tersebut. Jadi tinggal dituliskan angka biasa saja ya. Misalkan A menunjukkan vektor A atau bisa juga A mutlak. Nah, mutlak itu tadi ya maksudnya antara positif dan negatif itu tidak mengubah nilainya. Misalkan kita punya 10 vektornya itu nih 10 Newton, ya kan tetap 10. Hanya saja misalkan min 10, oh itu berarti arahnya ke kiri. Kalau plus 10 berarti arahnya ke kanan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada beberapa hal yang perlu diingat mengenai besaran vektor. Nah, ini silahkan dicatat lagi ya, biar tidak lupa, dipahami betul. Yang pertama, dua buah vektor dikatakan sama jika mempunyai besar dan arah yang sama ya. Jadi syarat untuk dikatakan dua buah vektor itu sama jika mempunyai ya besar dan arah yang sama. Jadi besarnya 10, misalkan arahnya ke kanan. Ya berarti sama, arahnya sama-sama ke kanan, besarnya sama-sama 10. Kemudian itu kalau dianggap sama ya, atau dua buah vektor dikatakan sama. Kemudian bagaimana kalau vektor tersebut dikatakan tidak sama? Nah, yang pertama, bisa saja kedua vektor mempunyai nilainya sama, tetapi berlainan arah. Berarti kan beda. Kedua, vektor mempunyai ini ya, nilainya berbeda, arahnya sama. Kemudian yang ketiga,
kedua vektor mempunyai nilai yang berbeda, arahnya berbeda juga. Jadi, kalau ada salah satu yang sama, tidak dikatakan vektor tersebut sama ya, karena arahnya berbeda. Kalaupun arahnya sama, nilainya berbeda. Oh, tidak juga, karena kan nilainya berbeda. Apalagi beda dua-duanya. Gitu ya. Nah, silahkan diamati dulu. Saya punya gambar vektor A, B, C, D, dan E. Oke, amati dulu ya. Nah, besar nilai vektor A, B, C, D sama besarnya panahnya itu loh, silahkan diukur pakai penggaris kalau nggak percaya. Jadi antara A, B, C, D itu panjang panahnya itu sama. Nilai vektor E lebih kecil dari vektor D atau berarti sama saja lebih kecil dari semua vektornya. Karena kan nilainya yang D, A, B, C tadi sama. Kemudian dari gambar di atas dapat disimpulkan. Nah, kesimpulannya apa? Yang pertama, A sama dengan C. Kita coba lihat ya, mana A dan C. Oke, ini ya. Ini A. Ini A. Silahkan dilihat yang vektor A ini dan vektor C ini. Kemudian, sebentar. Ini nandainya kurang rapi. Ini A, ini C ya. Kemudian A sama dengan J artinya ini ya, lihat nilai dan arah kedua vektor sama. Panahnya dilihat, oh sama-sama ke kanan. Kemudian panjang ininya, panjang panahnya oh sama. Berarti sama A dan C itu vektor yang sama. Kemudian A dan B. Nah, A dan B dilihat, oh arahnya berbeda, tetapi besarnya sama, cuman panahnya aja satu kanan, satu ke kiri. Nah, ini kita bisa tulis A sama dengan min B. Maksudnya, gedenya kan sama, hanya saja arahnya B itu ke kiri. Jadinya A min B, artinya nilainya sama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi tanda negatif itu menunjukkan bahwa arahnya berlawanan. Bisa kanan kiri, bisa atas bawah. Kemudian vektor A tidak sama dengan vektor D. Jelas ya, ini A. Kemudian D-nya. D-nya di sini, D-nya arahnya agak nyerong ke atas ya. Berarti berbeda. Vektor D tidak sama dengan vektor E. D dan E-nya di sini. Oh jelas, dari segi arahnya beda, kemudian besarnya juga beda. Jadi sudah jelas ya, antara A, B, C, D, E tadi, vektor A dan C itu sama, vektor A dan B itu berlawanan arah, besarnya sama, kemudian vektor A dan D itu beda, arahnya beda, besarnya sama, kemudian vektor DE itu besarnya beda, arahnya berbeda. Saya lanjutkan lagi pada pengoperasian ya. Pengoperasian vektor itu ada penjumlahan dan juga penguraian. Nah, di sini yang pertama, mencari resultan dari beberapa buah vektor berarti mencari sebuah vektor baru yang dapat menggantikan vektor-vektor yang dijumlahkan atau dikurangkan tersebut. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan tadi ada beberapa metode. Yang pertama yaitu metode jajaran genjang. Ini karena nanti bentuk akhirnya itu menyerupai jajar genjang. Kedua yaitu metode segitiga. Ketiga, metode poligon atau segi banyak. Jadi untuk metode 1 dan 2 itu kalau vektornya ada 2 ya. Kalau vektornya ada banyak atau lebih dari 2 itu kita pakainya metode poligon. Kemudian yang keempat adalah metode uraian atau penguraian vektor. Oke, kita bahas satu persatu saja. Oke, sekarang kita bahas metode yang pertama ya, yaitu metode jajaran genjang. Nah, dengan metode jajaran genjang, seperti namanya ya, nanti hasil akhirnya itu bentuknya adalah menyerupai jajaran genjang.
Cara menggambarkan vektor resultan, jadi hasil penjumlahan vektor atau pengurangan vektor itu kita sebutnya resultan ya. Dengan metode jajaran genjang adalah sebagai berikut. Di sini saya ambil contoh, saya punya vektor A dan vektor B. Vektor A ini ya, arahnya ke kanan atas ya. Kemudian vektor B itu lurus horizontal ke arah kanan. Nah, cara yang pertama untuk gambar resultan vektor A ditambah vektor B dengan metode jajar genjang. Yang pertama, lukis vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal grimpit. Masih ingat ya, sebelumnya sudah saya jelaskan ada titik pangkal, ada titik ujung. Yang berhimpit di sini adalah titik pangkalnya. Nah, di sini pangkalnya mana? Kalau A pangkalnya di sini, kalau B pangkalnya di sini. Berarti pangkal A dan B ini kita satukan. Nah, ini ya, ini vektor A, ini vektor B. Oke. Nah, jadi dari ini tuh kita geser nih. Jadi nanti gambarnya kan jadi yang ini. Ini vektor A, tadi kita geser nih. A-nya ke sini. Kemudian vektor B ini saya geser ini ke sini. Kemudian, lukis sebuah jajaran genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisi-sisinya. Nah, kita kan sudah punya ini A dan B. Kalau kita mau gambar jajaran genjang lagi, berarti kita tambah garis ini. Nah, kita tambahkan ini sejajar dengan B ya. Kita tambahkan ini sejajar dengan A. Nah, kalau sudah, tinggal kita hubungkan titik pangkal kedua ujung AB tadi dengan ini pertemuan titik ujung dari perpanjangan tadi. Nah, disinilah garis yang tengah ini loh, yang panjang ini, inilah yang kita sebut sebagai resultannya. Resultan A ditambah B. Oke. Sampai sini sudah jelas ya? Nanti bisa dicoba sendiri-sendiri. Kita lanjutkan lagi untuk metode yang kedua, yaitu metode segitiga. Bila ada dua buah vektor A dan B, jadi saya pakai contoh yang sama dengan yang metode jajar genjang. Nah, untuk metode segitiga, tadi ya saya punya vektor A dan B juga. Jika dijumlahkan dengan cara segitiga, maka tahap-tahap yang harus dilakukan, silahkan yang mau coba bisa sambil diambil alat tulisnya kita coba bersama. Jadi gambar dulu ya, di sini sih kita punya vektor A dan B sama dengan yang sebelumnya. Kemudian gambar resultan A dan B dengan metode segitiga. Yang pertama, gambarkan vektor A. Nah, jadi gambar dulu vektor A, kemudian gambar vektor B dengan cara meletakkan pangkal vektor A pada ujung vektor B. Nah, ini sebagai catatan ya. Pangkal vektor B, mana pangkal vektor B? Nah, pangkal vektor B itu yang ini. Ya kan, ini pangkal vektor B di sini, itu digambar pada ujung vektor A. Ujung vektor A mana? Sebelah sini. Jadi berurutan ya, setelah panah diikuti ujung vektor B. Jadi ini vektor A tadi, yang A tadi nih ya, ini pindah ke sini. Nah, vektor B-nya yang mana? Ini di atas. Ini vektor B. Nah, kalau sudah, berarti kan kita sudah punya ini dengan ini. Tinggal dihubungkan saja pangkal tadi ya. Nih, vektor resultan merupakan vektor yang mempunyai ini. Pangkal vektor A tadi ini ya. Ini pangkal vektor A dengan dan mempunyai ujung vektor B. Ujung vektor B di mana? Oh, di sini. Berarti kita hubungkan pangkal vektor A dihubungkan sampai dengan ujung vektor B. Nah, inilah garis ini yang kita sebut resultan atau R
A plus B, vektor A ditambah vektor B. Nah, kalau kita menggambarnya betul, harusnya mau pakai metode segitiga ataupun jajar genjang, nilai R-nya sama. Silahkan dicoba dibuktikan ya. Kemudian jika ditanyakannya adalah R sama dengan A min B atau selisihnya, maka caranya sama saja, hanya vektor B-nya nanti digambarkan berlawanan arah dengan yang diketahui. Jadi kalau di sini B-nya arah kanan, nanti kalau mintanya R sama dengan A min B, B-nya itu arahnya diganti ke kiri, besarnya tetap, gitu ya. Kita berlanjut untuk metode yang ketiga, yaitu metode poligon. Poligon ini sebetulnya mirip dengan metode segitiga. Hanya saja untuk metode poligon ini biasanya digunakan untuk menghitung vektor yang menjumlahkan banyak vektor. Nah, jadi pada metode ini tahapannya sama dengan metode segitiga, hanya saja metode ini untuk menjumlahkan lebih dari 2 vektor. Kalau segitiga tadi kan bisanya hanya untuk yang 2 vektor saja. Nah, saya punya contoh di sini punya vektor A, B, dan C. Silahkan dilihat dulu, diamati. Kalau mau nyoba bareng silahkan ambil alat tulis, digambar dulu nih. Vektor A, vektor B, dan vektor C. Oke ya. Kemudian, resultan ketiga vektor adalah R sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, kita lihat ya. Sudah digambar? Oke, kita lanjut lagi menjumlahkan dengan metode poligonnya. Nah, ini ya, tadi sudah punya gambar vektor A, vektor B, vektor C. Ingat ya, karena kalau metode poligon itu sama dengan metode segitiga, berarti yang bertemu adalah ujung ketemu pangkal vektor selanjutnya. Jadi ini vektor A kan, ini ujung, ini pangkal. Pangkalnya vektor A ketemu ujungnya vektor B. Kemudian ujungnya vektor B ketemu pangkal vektor C. Jadi berurutan langsung. Setelah panah diikuti ujung, panah lagi diikuti ujung. Nah, kalau sudah, tinggal ini pangkal dari vektor A, ini ujung dari vektor C, kita tarik garis. Nah, hasil tariknya garis ini adalah R. R dari siapa? Ya, R dari tadi berarti ada vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Hasilnya ini. Gitu ya. Silahkan dicoba sendiri. Nah, untuk besarnya vektor itu R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali AB cos theta di akar. Kemudian, nah sudut theta ini dapat dari mana? Nah, di sini kan ada theta ya. Cos theta, theta sendiri adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B. Jadi misalkan tadi katakan ini vektor A, kemudian ini misalkan vektor B. Nah, berarti antara vektor A dan vektor B kan di sini membentuk sudut. Nah, disinilah letak tetanya. Gitu ya. Jadinya rumusnya akar A kuadrat. A kuadrat berarti A itu besarnya vektor A, B tadi vektor besarnya vektor B, ditambah 2 kali AB cos theta. Itu kalau kita mau menghitung besarnya nilai R-nya tadi menggunakan metode perhitungan ya. Kalau tadi kan penggambaran, ini saya bandingkan dengan metode perhitungan. Kemudian catatannya yang pertama, jika vektor A dan B searah, berarti tetanya atau alfanya itu sama dengan 0. Atau R sama dengan A plus B. Karena kan nggak ada sudutnya, tidak membentuk sudut tertentu, searah kan? Kemudian jika vektor A dan B berlawanan arah, berarti sudutnya itu 180 derajat. Kemudian R-nya sama dengan A min B.
Karena tadi satunya kan berlawanan, berarti pakainya tanda negatif. Kemudian jika vektor A dan B saling tegak lurus, berarti sudutnya membentuk 90 derajat. Atau kalau 90 derajat, nanti berarti R-nya 0. Kemudian untuk pengurangan selisih vektor, berarti R sama dengan A min B. Kalau selisih berarti kan itu hanya bisa untuk dua buah vektor yang berlawanan arah. Kemudian ini ya, untuk pengurangan atau selisih vektor berarti R sama dengan A min B. Maka caranya sama saja, hanya vektor B digambarkan berlawanan arah dengan yang diketahui. Jadi cuma dibalik saja dari arah yang sebetulnya. Kalau mintanya memang dikurangi. Sudah jelas ya di sini. Jadi rumus utamanya adalah ini, untuk menghitung besarnya vektor yang membentuk dua vektor yang membentuk sudut tertentu. Lanjut ke cara yang terakhir atau metode penguraian vektor ya. Nah, ini bisa dilakukan di bidang kartesius. Jadi setiap vektor yang akan dijumlahkan, dijumlahkan atau dikurangkan ya. Ini diuraikan dulu terhadap komponen-komponennya. Nah, ini kita butuh bidang kartesius yaitu pada sumbu X dan Y. Bisa dilihat ya di gambar. Jadi, di sini kita punya vektor A. Jadi aslinya itu, kalau saya gambar itu, maaf nih gambarnya agak itu. Yang penting paham ya. Jadi ini vektor Y, vektor Y, apa namanya, sumbu Y. Sumbu Y ini sumbu X gitu ya. Kemudian kita punya di situ itu vektor A. Nah, vektor A. Nah, vektor A inilah yang mau kita uraikan. Vektor A itu di sini nih loh. Nih, jadi kita punya vektor A. Dan vektor A inilah yang mau kita uraikan di dalam bidang X dan Y. Nah, kemudian cara menguraikannya bagaimana? Kita tarik garis ya. Jadi, dari vektor A kita tarik garis ke gini. Nah, ini akan menjadi A, karena namanya vektor A di bidangnya X, berarti di sini namanya AX. Ini ya, di sini, ini sudah ada AX. Kemudian sama, yang sebelah sini kita tarik garis juga. Karena vektor A, kemudian di bidangnya Y, ini panahnya ke atas, berarti di sini vektor AY. Ini ya. Nah, jadi vektor A tadi kalau diuraikan, ada dua komponen, yaitu terhadap sumbu X namanya AX. AX ini yaitu A cos theta. Tetanya itu sudutnya ini. Sudut yang dibentuk antara vektor A dan juga bidang X. Jadi namanya AX sama dengan A cos theta. Kemudian untuk vektor A terhadap sumbu Y yaitu AY, A sin theta. Nah, ini tipsnya untuk sin cos itu gini ya. Ini kan misalkan tetanya tadi di sini. Oke, kemudian ini sebentar, kita pakainya bidang kartesius, misalkan saya gambar begini. Sebentar, ini saya mau pakai warna yang lain. Oke, gini ya. Nah, ini kan bidang X tadi nih, ini berimpit dengan X. Nah, kalau yang mau kita cari itu yang sini, berarti kan sisi samping dari si sudut, sudutnya di sini. Sisi samping berarti pakainya cos. Kalau sisi depannya yang dihadapi si sudut mana? Ini depannya kan ini ya. Nah, itu sebanding dengan ini, senilai. Nih, ya kan di sini. Ini garis-garis ini kan sama saja dengan yang ini. Nah, karena sama saja berarti ini sisi depan, berarti pakainya sin yang sini. Gitu. Gitu ya caranya untuk mengetahui sisi depan atau sisi samping yang berimpit dengan
tetanya langsung. Itu untuk menentukan dia pakai cos atau sin. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya bagaimana kalau vektornya tidak hanya satu? Tadi kan kita ambil contohnya hanya satu vektor ya. Nah, misalkan di sini tak gambar. Kalau misalkan saya punya 3 vektor, katakan A tadi di sini. Ini vektor A. Kemudian ada lagi vektor B misalkan di sini. Vektor B. Kemudian ada lagi misalkan vektor C di sini. Nah, kalau kita punya banyak vektor, berarti kan harus diuraikan satu-satu. Berarti vektor A nanti akan ada tadi ya, komponen AX dan AY. Vektor B di sini juga sama ya, berarti harus diuraikan juga ke sini. BX, di sini ada BY. Kemudian yang C juga di sini misalkan harus diuraikan ke di sini CY, kemudian yang di sini ada CX, gitu ya. Jadi ada CX apa yang bidang X itu ada AX, BX, CX. Yang bidang Y itu ada AY, BY, CY. Nah, jadi nanti kita punya resultan di X, ada resultan di bidang Y. Kalau sudah besarnya vektor yaitu tadi ya nulisnya pulih R mutlak sama dengan akar Rx ini jumlah dari komponen X tadi, kemudian dikuadratkan ditambah dengan Ry atau jumlah dari komponen Y tadi dikuadratkan di akar. Jadi untuk besaran vektor rumusnya ini. Dalam penguraian vektor ya. Itu. Kemudian arah vektor R-nya terhadap sumbu X positif itu kita bisa cari dari tan atau tangen theta. Tetanya itu yang mau kita cari ya, karena kan kita mau nyari arah, berarti nyari sudutnya. Itu bisa dicari dengan RY, ini tadi ya jumlah dari RY yang ini dibagi dengan Rx yang ini. Nah, kalau sudah itu baru tangen ya. Itu baru tangen theta. Nah, kalau mau nyari tetanya bagaimana? Nah, jadi kalau mau nyari tetanya berarti nanti sama dengan arc tan dari sudut yang ini ada C-nya. Arc tan dari sudutnya kamu temukannya berapa? Misalkan gini ya, maksudnya arc tan itu kebalikannya. Kalau sin 30, misalkan itu kan 0,5. Berarti arc sin theta dari 0,5 itu sudutnya berarti 30. Sama, tan itu maksudnya seperti itu. Gitu ya. Kalau nggak tahu, untuk misalkan angkanya sulit ya, yang penting udah ketemu sampai tangannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, nah ini ada beberapa catatan ya. Jika vektor A tadi dinyatakan dengan vektor-vektor satuan, maka X itu satuannya I, Y itu satuannya C. Jadi, AXI atau I untuk AX, C untuk AY itu hanya untuk menunjukkan satuannya. Oh, berarti kalau I itu dia di bidang X gitu loh, untuk hanya menunjukkan saja. Kemudian, oh kalau satuannya C, oh berarti dia di bidang Y gitu. Kemudian yang merupakan penjumlahan kedua komponen-komponennya. Jadi tadi kan kita punya vektor A. Kalau mau dijumlahkan berarti AX ditambah AY karena tadi sudah diuraikan pada komponen X dan Y. Nah, untuk nilai besar vektornya, ini ya, untuk besar atau nilainya, besar vektornya itu A sama dengan ini, AX kuadrat ditambah AY kuadrat di akar. Ini untuk besar vektornya. Oke, jelas ya. Di sini saya punya contoh, jika besar vektor A sama dengan 4 satuan, membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu X positif pada besar vektor tersebut dalam sumbu X dan sumbu Y adalah, nah,
diminta mencari besar vektor dalam sumbu X dan Y. Berarti kita pakai penguraian vektor. Jadi A-nya tadi 4, sudutnya 30. Berarti untuk AX-nya ini ya, kita uraikan A cos 30. Ketemu 2 akar 3. Kemudian untuk A yang AY, A sin 30. Berarti ketemu 2 satuan. Paham ya? Ini contoh yang kedua, diberikan dua buah vektor gaya yang sama besar, masing-masing vektor besarnya 10 Newton, seperti pada gambar. Jika sudut yang terbentuk antara kedua vektor adalah 60 derajat, tentukan nilai atau besar resultan kedua vektor. Nah, untuk R itu sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos alfa atau theta di akar. Nah, dari situ berarti kita masukkan ke rumusan ya. Ini dari rumus ini berarti lanjut ke sini. Tadi F1 dan F2 sama-sama 10. Nah, ini F1 dan F1 dan F2 itu nilainya 10. 10 Newton ya. Nah, kita masukkan berarti F1-nya 10 kuadrat, F2-nya 10 kuadrat, 2 kali F1-nya 10, F2-nya 10, cos-nya di sini membentuk sudutnya 60, berarti kasih 60. Dihitung ketemunya akar 300 atau 10 akar 3, tadi satuannya di sini Newton, berarti kita pakai Newton. Gitu ya, sudah jelas. Nah, habis ini kita latihan soal. Baik, sekian dulu ya penjelasan mengenai vektor. Nanti untuk selanjutnya kita diskusikan dan juga kita latihan bersama tentang tadi perhitungan dengan atau pengoperasian dengan vektor. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.